Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dengan NPM 1022178 dari kelas Kalima 21AF, Prodi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal HPP sesungguhnya dan dibebankan, serta laba bersih penjualannya. Berikut adalah soal yang saya kerjakan. Dari soal berikut dapat diketahui bahwa penjualan sebesar 11.000 unit, produksi sebesar 10.000 unit, harga jual produk per unit sebesar Rp5.000, persediaan awal sebesar 1.500 unit, persediaan akhir sebesar 500 unit, biaya administrasi penjualan sebesar Rp4 juta, biaya bahan baku per unit sebesar Rp25, biaya tenaga kerja sebesar Rp70, lalu ada BOP variabel per unitnya Rp25, BOP tetapnya sebesar Rp3 juta, kapasitas normal 10.000 unit, ada biaya anggaran overhead variabel sebesar Rp1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar Rp2 juta. Lalu berikutnya, dari keterangan yang sudah kita buat, kita dapat masukkan ke dalam tabel tarif harga pokok sesungguhnya. Bahan baku per unitnya harganya Rp25, lalu kemudian ada upah langsung sebesar Rp70, lalu kemudian ada BOP variabel sebesar Rp25. Kemudian BOP tetapnya, karena ini metode variabel costing, maka tidak ada. Kemudian untuk totalnya kita tinggal mengalikan Rp25 dengan produksi sebesar 10.000 unit menjadi Rp250.000, Rp70 dikalikan dengan 10.000 unit jadi Rp700.000. Lalu kemudian Rp25 dikali dengan 10.000 unit menjadi Rp250.000. Kemudian untuk per unitnya kita total menjadi 120 unit dan jumlah totalnya menjadi Rp1.200.000. Kemudian untuk metode full costing, untuk biaya per unit bahan baku, upah langsung dan BOP variabel sama. Yang pertama Rp25, lalu Rp70 dan Rp25. Untuk totalnya kita sama, Rp25 dikalikan dengan 10.000 unit, Rp250.000, Rp700.000, dan Rp250.000. Karena ini metode full costing, maka di sini ada BOP tetap. Di sini BOP tetapnya sebesar Rp3 juta dibagi dengan 10.000 unit. Maka kita dapatkan per unitnya sebesar Rp300. Kemudian totalnya dikalikan dengan 10.000 unit, maka mendapatkan Rp3 juta. Kemudian kita jumlahkan kembali menjadi 420 unit dan Rp4.200.000. Setelah membuat tabel tarif harga pokok sesungguhnya, kemudian kita dapat membuat tabel HPP sesungguhnya. Yang pertama itu ada persediaan awal pada variabel costing. Persediaan awalnya ini kita dapat dari persediaan awalnya sebanyak 1.500 unit dikalikan dengan unit pada tabel sebelumnya, yaitu Rp120 menjadi Rp180.000. Kemudian untuk biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Biaya bahan baku ini
didapat dari tabel yang sebelumnya juga, yaitu sebesar 250.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 700.000. Kemudian untuk biaya overhead variabelnya juga sebesar 250.000. Karena ini metode variabel costing, maka overhead tetapnya tidak ada biayanya. Lalu berikutnya, untuk biaya produksi, totalnya itu didapat dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah juga dengan biaya overhead variabel, sehingga didapatkan sejumlah 1.200.000. Kemudian untuk barang siap jual kita dapatkan dari 180.000 persediaan awal ditambahkan dengan total biaya produksi. Kita mendapatkan 1.380.000. Setelah itu ada persediaan akhir produk jadi. Persediaan akhir produk jadi ini didapatkan dari persediaan akhirnya itu sebesar 500 unit, lalu dikalikan dengan 120 untuk biaya variabel, lalu kita dapatkan 60.000. Kemudian untuk mendapatkan harga pokok penjualan, ini dihitung dari barang siap jual dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi. Kita dapatkan sebesar 1.320.000. Jadi HPP untuk metode variable costing didapatkan sebesar 1.320.000. Kemudian untuk metode full costing, persediaan awal produk jadinya kita dapatkan 630.000. Itu dihitung dari persediaan awalnya sebesar 1.500 unit dikalikan dengan unit pada full costing pada tabel sebelumnya, yaitu Rp240. 630.000. Kemudian untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan overhead variabel nilainya sama dengan variabel costing, yaitu 250.000, 700.000, 250.000. Dan karena ini metode full costing, maka ada biaya overhead tetap, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada total biaya produksi. Total biaya produksi ini kita tinggal menjumlahkan biaya-biaya yang ada pada produksi ini. Totalnya didapatkan sebesar 4.200.000. Kemudian untuk barang siap jual didapat dari persediaan awal ditambah dengan total biaya produksi, yaitu senilai 4.830.000. Kemudian untuk persediaan akhir produk jadi ini didapat dari 500 dikalikan dengan 240 rupiah menjadi 210.000. Sehingga harga pokok penjualan yang didapatkan dari metode full costing yaitu sebesar 4.620.000. Nilai ini didapatkan dari barang siap jual dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi. Setelah membuat tabel HPP sesungguhnya, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi untuk mengetahui laba bersih penjualan. Yang pertama, itu ada penjualan.
juta, hasilnya dari 11.000 dikalikan dengan harga per unitnya itu 5.000. Kemudian ada harga pokok penjualan yaitu sebesar 4.620.000 dari tabel sebelumnya yang sudah tadi kita buat. Kemudian ada harga pokok sesungguhnya yaitu dari harga pokok penjualan karena tidak ada harga yang lainnya selain harga pokok penjualan. Kemudian ada laba motor operasi sebesar 50.380.000 yang didapat dari penjualan dikurangi harga pokok sesungguhnya. Setelah itu ada biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta rupiah. Kemudian ada total biaya periode. Karena di sini hanya ada biaya administrasi penjualan, jadi total biaya periodenya sama 4 juta. Jadi untuk laba bersihnya ini didapatkan senilai 46.380.000. Jumlah ini didapat dari laba kotor operasi dikurangi dengan total biaya periode. Lalu kemudian untuk metode variable costing penjualannya sama 55 juta. Yang didapat dari 11.000 dikalikan dengan 5.000. Kemudian ada harga pokok penjualannya yaitu sebesar 1.320.000. Ini didapat dari tabel yang sebelumnya. Kemudian ada total biaya variabel. Ini totalnya didapat dari harga pokok penjualan. Berikutnya untuk laba kontribusi yaitu sebesar 53.680.000. Angka ini didapat dari 55 juta dikurangi dengan 1.320.000. Kemudian selanjutnya untuk biaya administrasi penjualan sama dengan pada full costing yaitu sebesar 4 juta. Lalu untuk metode variable costing ini dia ada biaya produksi tetap yaitu 3 juta. Sehingga total biaya periodenya didapatkan 7 juta rupiah. Laba bersihnya, untuk laba bersihnya didapat 46.680.000 rupiah. Laba bersih ini didapatkan dari 53.680.000 dikurangi dengan 7 juta. Kemudian untuk menjawab soal berikutnya yaitu kita mencari laba bersih, full costing dan variable costing dengan metode HPP dibebankan dengan mendasarkan pada kapasitas normal sebesar 10.000 unit. Kemudian sebelumnya perusahaan menetapkan anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar 2 juta. Di sini sudah saya rincikan harganya. Anggaran BOP variabel sebesar 1.250.000, anggaran BOP tetap sebesar 2 juta, kapasitas normal sebanyak kapasitas normal sebanyak 10.000 unit, persediaan akhir
pada variabel costing, yaitu dihitung dari 500 unit dikali dengan 220. Kemudian persediaan akhir untuk full costing yaitu 500 unit dikali dengan 420. Kemudian biaya administrasi penjualan yaitu 4 juta rupiah dan biaya produksi tetap sebesar 3 juta rupiah. Ini kita akan membuat laporan harga pokok penjualan dibebankan. Untuk menghitung biaya per unit untuk overhead variabel dan overhead tetap, yaitu anggaran BOP variabel dibagi dengan kapasitas normal, yaitu jadinya sebesar 125 per unit dihitung dari 1.250.000 dibagi dengan 10.000 unit. Kemudian untuk BOP tetap dibagi dengan kapasitas normal, yaitu 2 juta dibagi dengan 10.000 unit, jadi menghasilkan 200 rupiah per unit. Untuk laporan harga pokok penjualan dibebankan ini, yang pertama kita masukkan dulu harga per unit untuk bahan baku, upah langsung. Ini bahan baku dan upah langsung nilainya sama dengan tabel yang sebelumnya, 25 dan 70. Kemudian untuk overhead variabelnya kita ambil dari yang barusan kita hitung, yaitu 125 rupiah, dan untuk overhead tetapnya karena ini variabel costing jadi tidak masuk ke dalam variabel costing. Kemudian untuk bahan baku 25 rupiah dikalikan dengan produksi sebesar 10.000 unit menghasilkan 250.000. Kemudian untuk upah langsung ada 70 rupiah dikalikan dengan 10.000 unit jadi 700.000. Selanjutnya untuk overhead variabel sama dikalikan juga dengan produksi yaitu 10.000 unit menjadi 1.250.000. Kemudian untuk metode full costing, bahan baku dan upah langsung pun nilainya sama, 25 dan 70. Juga dikalikan dengan 10.000 unit menjadi 250.000 dan 700.000. Untuk overhead variabel juga sama, 125 dikalikan dengan 10.000 unit menjadi 1.250.000. Maaf tertutup oleh gambar saya. Kemudian pada full costing ada overhead tetap sebesar 200 rupiah yang juga dikalikan dengan 10.000 unit menghasilkan 2 juta. Kemudian semuanya dijumlah. Untuk variabel costing per unit jumlahnya 220. Kemudian untuk totalnya jumlahnya 2.200.000. Untuk full costing per unitnya jumlahnya 420 rupiah. Kemudian untuk totalnya sebesar 4.200.000. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel sebelumnya, kita dapat membuat tabel laporan harga pokok penjualan dibebankan. Untuk elemen biayanya, persediaan awal produk jadi ini dihitung dengan rumus 1.500 dikalikan dengan 220 pada tabel laporan harga pokok penjualan untuk yang variabel, yaitu sebesar 330.000. Kemudian untuk bahan baku, kemudian untuk biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel, serta ada overhead tetap untuk full costing. Angka ini diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 250.000, 700.000, ini yang sudah kita hitung, dan 1.250.000 untuk di metode variabel costing. Kemudian untuk total biaya produksinya kita jumlahkan semua biaya produksi yang sudah kita buat.
menghasilkan 2.200.000. Kemudian untuk barang siap jualnya dihitung dari persediaan awal produk jadi ditambah dengan total biaya produksi. Jadi 330.000 ditambah dengan 2.200.000. Jadi barang siap jualnya yaitu sebesar 2.530.000. Lalu untuk persediaan akhir produk jadi ini dihitung dari persediaan akhirnya itu 500 unit dikalikan dengan tabel ini sebelumnya untuk variabel 220 menghasilkan 110.000. Lalu yang terakhir untuk harga pokok penjualan yaitu sebesar 2.420.000 didapatkan dari 2.530.000 dikurangi dengan 110.000. Lalu berikutnya untuk metode full costing, persediaan awal produk jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan yaitu didapat dari 1.500 unit dikalikan dengan 420 dari tabel sebelumnya. Lalu untuk biaya bahan baku tenaga langsung sama dengan variabel costing yaitu 250.000 dan 700.000. Untuk overhead variabel sebesar 1.250.000. Lalu untuk overhead tetap sebesar 2 juta rupiah. Kemudian total biaya produksi didapat dari hasil jumlah perhitungan biaya-biaya produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jadi 4.200.000. Kemudian untuk barang siap jual, kita tambahkan persediaan awal ditambah dengan total biaya produksi, yaitu 630.000 ditambah dengan 4.200.000 menjadi 4.830.000. Kemudian untuk persediaan akhir produk jadi yaitu 500 unit dikalikan dengan 420. 420 ini didapatkan dari tabel sebelumnya pada metode full costing dan menghasilkan nilai sebesar 4.620.000. Kemudian untuk yang terakhir kita dapat membuat laporan laba rugi untuk metode dibebankan. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk metode variable costing. Untuk penjualan sebesar 55 juta itu didapatkan dari penjualan sebesar 11.000 unit dengan harga persatuan yaitu Rp5.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan sebesar 2.420.000 itu didapatkan dari tabel sebelumnya yang sudah kita cari harga pokok penjualannya. Lalu untuk total biaya variabel itu sebesar 2.420.000 dari harga pokok penjualan karena tidak ada biaya yang lain selain harga pokok penjualan. Setelah itu ada laba kontribusi. Laba kontribusi ini didapatkan dari 55 juta dikurangi dengan 2.420.000 menghasilkan 52.580.000. Kemudian untuk biaya operasi, di sini ada biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta. Lalu kemudian ada biaya produksi tetap sebesar 3 juta. Kenapa biaya produksi tetap ini masuk ke dalam variabel costing? Karena pada tabel HPP sebelumnya, biaya produksi tetap ini sudah dibebankan pada metode full costing. Jadi ketika pada laba rugi, biaya produksi tetap ini akan dimasukkan pada variabel costing. Selanjutnya, untuk total biaya periode, itu tinggal ditambah
antara biaya administrasi penjualan ditambah dengan biaya produksi tetap, didapatkan 7 juta rupiah. Kemudian, untuk laba bersihnya, kita dapatkan sebesar 45.580.000, itu didapatkan dari 52.580.000 pada laba kontribusi dikurangi dengan total biaya periode sebesar 7 juta. Kemudian untuk metode full costing, untuk penjualannya sama, 55 juta didapatkan dari penjualan sebanyak 11.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya yaitu Rp5.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan sebesar Rp4.620.000 itu didapatkan dari tabel sebelumnya yang sudah kita hitung HPP-nya. Lalu untuk full costing terdapat overhead kurang dibebankan sebanyak 1 juta, itu dari overhead tetap dikurangi dengan overhead tetap yang sudah ditentukan oleh pabrik, yaitu 3 juta dikurangi dengan 2 juta, mendapatkan 1 juta. Kemudian untuk harga pokok sesungguhnya didapatkan dari harga pokok penjualan ditambah dengan overhead kurang dibebankan, yaitu 4.620.000 ditambah dengan 1 juta, menjadi 5.620.000. Kemudian pada full costing ada laba kotor operasi. Laba kotor operasi ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok sesungguhnya. 55 juta dikurangi dengan 5.620.000, mendapatkan 49.380.000. Kemudian untuk biaya operasi pada full costing hanya ada biaya administrasi penjualan, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Jadi total biaya periodenya juga sama, yaitu 4 juta rupiah. Kemudian kita mendapatkan laba bersih untuk metode full costing sebesar 45.380.000 yang didapatkan dari 49.380.000 pada laba kotor operasi dikurangi dengan total biaya periode sebesar 4 juta. Kemudian kesimpulannya, perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode harga pokok produksi sesungguhnya yaitu pada full costing sebesar 46.380.000, sedangkan pada variable costing sebesar 46.680.000. Kemudian, untuk perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan menggunakan metode harga pokok produksi dibebankan, yaitu pada full costing sebesar 45.380.000, sedangkan pada variable costing sebesar 45.580.000. Sekian pemaparan jawaban soal ETS pada mata kuliah akuntansi manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.